نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan kita nikmat berupa kehidupan di pagi ini. Allah bangunkan kembali setelah Allah matikan kita dalam keadaan tidur yang sangat nyenyak, tidur yang penuh dengan nilai kebaikan. Mudah-mudahan setiap hidup kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesempatan bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang mulia di Masjid Ar-Ridha yang kita cintai. Berharap agar setiap langkah-langkah kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala, berangkat kita membawa berkah, rahmat, dan pulang kita senantiasa mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar Allah senantiasa memberikan kekuatan iman Islam kepada kita semua untuk terus istiqomah melakukan amal-amal kebaikan dalam rangka kita memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal amal soleh. Kapan lagi kalau tidak sekarang, karena kesempatan kita hidup di dunia tidaklah lama. Kita bersyukur kita yang dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu-tamunya Allah untuk bisa hadir setiap saat ketika dikumandangkan adzan hayya 'alas shalah, mari berangkat untuk kita menjalankan salat, menyambungkan tali hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju keselamatan dunia dan akhirat. Allah pilih kita bukan karena memang kita orang yang baik. Allah pilih kita karena Allah sayang dengan kita. Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk terus menambah pundi-pundi amal-amal kebaikan kita. Kita juga berharap agar saudara-saudara kita yang belum Allah gerakkan hatinya berangkat ke masjid, segera Allah berikan panggilan mendapatkan hidayah, karena memang tidak ada kesempatan panjang untuk kita bersantai-santai dalam kehidupan di dunia. Ya, waktu di dunia itu waktu untuk bersusah payah, bersungguh-sungguh melakukan amal apapun yang Allah ridhoi. Ya, kita juga berharap ya saudara-saudara kita yang belum menikmati hidangan sholat subuh berjamaah segera tergerakkan untuk mendapatkan kemuliaan seperti kita. Kita yang seperti ini saja belum tentu kita ini Allah terima amal ibadah kita, Allah selamatkan hidup kita di akhirat. Apalagi yang kemudian hidupnya di dunia nyantai, waktunya harus bangun masih tidur, waktunya orang melakukan banyak amal ibadah di malam hari, di pagi hari masih nyantai dengan kasurnya yang empuk. Ya, padahal semua pasti akan kita tinggalkan. Ya, kalau kita membaca surat Ad-Duha itu wadduha, dan demi waktu duha, wallaili idza saja, dan demi malam yang sudah dalam keadaan sepi, sunyi, senyap. Ya. Jadi ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gundah gulana sedih. Kenapa? Karena lama sekali tidak mendapatkan wahyu. Seperti halnya kayak Allah telah meninggalkan beliau karena begitu lama ayat tidak turun. Rindu sekali Allah menurunkan ayat-ayatnya untuk
jalan kehidupan agar selamat dunia akhirat. Kemudian turun ayat ini ya ketika waktu duha Allah bersumpah, ketika waktu malam Allah juga bersumpah. Jadi ini menandakan bahwa ada kehidupan di pagi dan siang hari yang terang benderang, tapi juga ada kehidupan malam hari yang senyap gelap gulita. Ya, kita akan mengalami dua dimensi hidup, kadang terang, kadang gelap, kadang sunyi, kadang ramai. Itu kehidupan di dunia. Allah bersumpah dengan ciptaannya karena memang hanya Allah yang punya hak untuk bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Ya, kenapa ayat ini turun? Karena Allah mengingatkan kepada baginda Rasulullah SAW, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Allah itu tidak akan tega meninggalkan Rasulullah, itu tidak akan meninggalkan. Ya, Rasulullah pasti akan selalu mendapatkan pengawalan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kemudian ayat ini turun, Rasulullah sangat senang dan bahagia. Ternyata Allah masih menyapa saya, Allah masih mencintai saya, Allah masih menyayangi saya. Kenapa? Kata Allah, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih utama daripada permulaan, yaitu dunia. Akhirat lebih penting, lebih utama daripada dunia yang sekarang kita hidup di dunia ini. Jadi diajak untuk berorientasi, semuanya orientasi hidup kita itu adalah mengutamakan kepentingan akhirat dibandingkan dengan urusan dunia. Dunia itu namanya dunia dana, ya sifatnya sementara, tidak lama. Sehingga ketika ada panggilan adzan, ada seruan untuk berbuat baik, maka kita bersegera dan bergegas, karena yang kita jemput adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Akhirat lebih utama dibandingkan dengan dunia. Ya, karena akhirat itu hidup kita yang hakiki selama-lamanya. Kita sholat itu dalam rangka mengejar keutamaan akhirat. Kita melakukan banyak amal ibadah, puasa, zikir, berbuat baik dengan orang lain, itu dalam rangka kita mengejar urusan-urusan akhirat. Ya, kita bersusah payah bangun pagi untuk bisa sholat subuh berjamaah dalam rangka mengejar kemuliaan akhirat. Nah, orientasi kita haruslah akhirat. Apapun yang kita kerjakan, niatnya memang untuk mengejar keutamaan akhirat. Nah, kalau mengejar dunia, dunia pasti kita tinggalkan. Walaupun memang dunia itu menggiurkan dan membuat orang itu terlena. Mengejar jabatan dengan menghalalkan segala cara, mengejar harta dengan menghalalkan segala cara. Itu cara-cara yang kemudian Allah ingatkan, jangan itu yang kamu lakukan, jangan itu orientasi hidup. Orientasi hidup itu adalah akhirat. Jadikan dunia itu sarana untuk mengejar akhirat. Jabatan untuk akhirat, harta untuk akhirat. Ya, apapun yang kita rasakan dalam rangka untuk mengejar akhirat. Kalau itu insya Allah hidup kita dicukupi Allah, hidup kita juga senang dan bahagia. Hidup kita pasti akan selalu ada ketenangan batin. Ya, orang itu gundah gulana susah itu memang karena batinnya lagi gelisah karena jauh dari Allah. Nah, kita bersyukur. Mudah-mudahan saudara kita ajak sama-sama. Ya, kapan lagi kalau tidak kita waktu di dunia mengajak saudara kita untuk sama-sama sholat berjamaah. Kita rindu kalau jamaahnya itu banyak, apalagi sholat subuh. Jadi sholat subuh ini kan pertanda iman kita masih benar-benar hidup. Kalau sholat subuhnya tidak sholat berjamaah di masjid, itu imannya sungguh harus terus dikuatkan, ditingkatkan, karena kalah dengan urusan dunia. Kita yang seperti ini ya juga harus terus menjaga nilai
keikhlasan kita di hadapan Allah, dan tidak boleh merasa kita ini sudah cukup amal ibadah kita. Jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang sangat banyak, sementara kita ini ibadah kita masih belum seberapa. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit apa yang sudah kita upayakan hidup di dunia itu Allah Subhanahu wa taala ridho. Kita tidak tahu amal ibadah mana yang Allah terima. Kita tidak tahu ya kebaikan-kebaikan mana yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, sehingga sudah kita ngamal saja, berbuat saja, urusan diterima tidak itu Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Kita hanya memantaskan diri agar Allah menerima amal kita, meridhoi amal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita sehat selalu, panjang umur, rezeki yang berkah, dimudahkan urusannya oleh Allah, dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita, keluarga kita, dan semua anak keturunan kita dan jamaah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tad'a lana dhanban illa farajtahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaitahu wa la 'uyuban illa sadaqtahu wa la hajatan hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.